Halo anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita belajar bersama, kita berdoa dulu memohon kekuatan Roh Kudus untuk memberkati kita dalam pembelajaran ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau curahkan kepada kami. Sekarang kami mau belajar tentang kemampuan dan keterbatasan. Berkati kami Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik dan akhirnya mampu memahami kemampuan dan keterbatasan yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, kita sudah selesai berdoa, pastinya sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Nah anak-anak, materi kita hari ini tentang kemampuan dan keterbatasanku. Kita mampu menyadari mengenai arti dan makna dari semua keunikan yang berbeda dalam diri dan dapat memanfaatkannya untuk kepentingan diri kita, sesama, dan Tuhan. Nah, anak-anak, kemampuan artinya yang pertama itu pandai bernyanyi, pandai menari, pandai bermain sepak bola, pandai bermain bulu tangkis, pandai berhitung matematika, pandai berpidato, pandai berdoa, pandai membuat dan membaca puisi, pandai menggambar atau melukis. Nah, keterbatasan kita menyadari bahwa manusia tidak akan mengetahui segala sesuatu dan juga tidak mampu melakukan segala sesuatu karena manusia itu memiliki keterbatasan. Seorang penulis yang cerdas belum tentu menjadi seorang pembicara atau orator yang handal dan memukau. Seorang yang pintar matematika belum tentu mengetahui teologi. Teologi itu berarti kita berbicara tentang Tuhan. Kemampuan yang ada dalam diri kita hendaknya terus dikembangkan demi kebaikan diri kita sendiri maupun bagi sesama serta bagi kemuliaan Allah. Nah, anak-anak, kita akan mendalami perikop kitab suci dari kitab Roma bab 12 ayat 1 sampai 10. Dikatakan bahwa setiap kita diberikan karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan yang berbeda agar kita saling mengisi satu terhadap yang lain. Anak-anak, ada dua jenis kemampuan. Yang pertama itu bersifat jasmani, yang kedua bersifat rohani. Nah, kemampuan yang bersifat jasmani artinya kemampuan yang mengandalkan tenaga badan kita. Misalnya kemampuan untuk menari, kemampuan untuk berolahraga sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Semua kemampuan itu kita miliki secara unik. Cara kita menari adalah unik. Cara kita bermain sepak bola pun berbeda dari yang lain. Nah, kemampuan yang bersifat rohani, misalnya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkehendak, kemampuan untuk berdoa dan merenung. Semua kemampuan itu pun kita miliki secara unik. Ada orang yang lebih pandai berpikir di bidang matematika, sedangkan yang lainnya di bidang bahasa. Ada orang yang mempunyai kehendak kuat sekeras baja, orang lain mungkin mempunyai kehendak agak lemah dan cepat marah. Ada orang yang dapat berdoa dengan kusuk, sedangkan orang lain tidak dapat melakukan doa dengan mudah.
Nah, anak-anak, dalam perikop Roma bab 12 ayat 1 sampai 8, Ibu harap anak-anak di rumah juga membuka kitab suci. Bisa dilihat yang sudah Ibu tampilkan dalam video pembelajaran Roma bab 12 ayat 1 sampai 8. Kita bisa baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, anak-anak, itu tadi pesan dari bab 12 ayat 1 sampai 8. Ibu harap anak-anak juga membacanya dari rumah. Nah, anak-anak, Ibu mau anak-anak membuat doa syukur atas kemampuan yang anak-anak sudah miliki. Misalnya, sebagai wujud dari sikap syukur, anak-anak bisa membuat suatu karya yang menunjukkan kemampuan anak-anak. Misalnya, bisa menggambar atau membuat video yang menunjukkan kemampuan dalam bernyanyi, menari, atau bermain musik. Jadi tugas-tugas yang anak akan rekam dalam bentuk video tersebut, anak-anak bisa kirim melalui nomor WhatsApp Ibu. Dikerjakan ya, Ibu menunggu hasil tugas kalian. Oke anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan anak-anak dapat pahami dengan baik. Sekarang mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami selama pembelajaran ini berlangsung. Tetap berkati kami Tuhan, agar kami dapat memahami talenta dan kemampuan yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk kami. Berkati kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Ibu. Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan anak-anak dapat pahami dengan baik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.